Halo para YouTubers, jumpa lagi bersama saya Feryandi Rainando Semiring. Di dalam video kali ini, saya akan membicarakan yaitu sejarah perlombaan 17 Agustus 1945. Tetaplah di Feryandi Channel. Halo semuanya, sebelum nonton jangan lupa tekan like, subscribe, dan tekan loncengnya ya. Terima kasih. Tahun ini terasa berbeda daripada tahun sebelumnya karena di mana kita harus saling berinteraksi dengan jarak posisi yaitu social distancing atau physical distancing yang dimana termasuk dalam tanggal 17 Agustus ini di mana perlombaan 17 Agustus terpaksa ditiadakan semenjak karena pandemi COVID-19 dan diganti dengan tahun depan. Namun ada juga masih ada perlombaan walaupun dengan aturan harus social distancing. Nah, memang 17 Agustusan ini memang tidak akan bisa lepas dengan perlombaan yang begitu kental dengan budaya Indonesia. Nah, perlombaan 17 Agustusan ini biasanya untuk menyambut ulang tahun Republik Indonesia. Ternyata 17 Agustus ini punya sejarah loh soal tentang permainan yaitu perlombaan 17-an. Mau tahu sejarahnya? Begini sejarahnya. Yang pertama yaitu lomba panjat pinang. Permainan ini memang sudah menjadi kental bagi masyarakat Indonesia yaitu panjat pinang yang dimana pemainnya ini harus bisa memanjat ke puncak dan akan mengambil hadiah dari pohon pinang tersebut yang mulai dari harga yang murah sampai yang mahal seperti sepeda motor. Nah, ternyata punya sejarah lomba panjat pinang loh. Kata panjat pinang sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu de klimas yang artinya panjat tiang. Walau permainan ini dibawa dari Belanda ke Indonesia, tetapi masyarakat Belanda sendiri tidak suka permainan ini karena merasa jijik. Mereka berpikir kalau para pemain yang berdiri di posisi bawah harus diinjak-injak bersama kelompok dan berusaha naik paling ke atas atau puncak pohon pinang itu. Karena zaman dulu masyarakat Indonesia, penduduk pribumi Indonesia mengalami kesulitan mencari makanan. Jadi, bangsa Indonesia rela dengan senang hati mengikuti panjat pinang demi untuk mendapatkan sedikit beras yang menjadi bahan pokok mereka. Yang kedua yaitu lomba makan kerupuk. Permainan ini bertujuan siapa pemain yang habis makan kerupuk tanpa sisa dialah sebagai pemenangnya. Biasanya permainan ini dengan cara menggigit kerupuk yang sudah digantung itu. Nah, sejarah lomba makan kerupuk ini ada kaitannya pada masa penjajahan Belanda, yaitu di mana masyarakat penduduk asli Indonesia hanya bisa makan nasi dengan kerupuk saja. Untuk mengenang peristiwa itu, maka dibuatlah perlombaan lomba makan kerupuk. Ya, zaman dulu itu hidupnya susah, di mana penduduk asli Indonesia harus makan nasi dengan kerupuk saja. Yang ketiga yaitu lomba tarik tambang. Perlombaan ini terbagi menjadi dua tim, yang dimana akan untuk diuji kekuatan mereka dengan mereka harus menarik tali tambang kepada arah lawannya. Dan salah satu tim yang terjatuh atau melewati garis batas maka mereka akan kalah dan tim yang satunya lagi akan menjadi pemenang. Perlombaan tarik tambang ini ada sejarahnya di mana pada masa penjajahan di mana penduduk pribumi dipaksa untuk melakukan pekerjaan keras atau kerja paksa oleh penjajah sehingga mereka itu dijadikan tali tambang untuk sebagai sarana hiburan dan dijadikan guyonan. Waduh. Hal tersebut menjadi kenangan pahit bagi masyarakat Indonesia yang dijadikan sebagai tarik tambang pada saat 17 Agustus tiba dan di mana
untuk menghormati leluhur-leluhurnya itu, di mana perlombaan tarik tambang diselenggarakan. Yang keempat yaitu lomba balap karung. Permainan yang satu ini sudah sangat familiar bagi masyarakat Indonesia, yang dimana permainan ini sangat mirip dengan lomba balap lari, tetapi menggunakan karung, dan cara berjalannya pun harus melompat-lompat, dimana jika pemain ini yang akan menjadi unggul atau yang posisi pertama, dia yang akan menjadi pemenangnya. Sejarah permainan balap karung ini memiliki cerita yang sungguh kelam, yaitu di mana sejarah ini pada masa Indonesia dijajah oleh Belanda, di mana kehidupan pribumi sulit mendapatkan pakaian yang layak karena bahan sandang sudah diambil oleh para penjajah. Mau tidak mau, ya terpaksa masyarakat Indonesia harus menggunakan pakaian yang terbuat dari bahan karet, plastik, dan karung goni. Nah, salah satu pakaiannya yaitu karung goni, di mana karung goni ini memiliki tekstur yang sangat kasar dan terasa gatal saat menggunakannya. Setelah merdeka, masyarakat Indonesia mewujudkan kemerdekaan dengan cara menginjak-injak karung goni tersebut. Yang kelima atau yang terakhir yaitu lomba balap egrang. Permainan satu ini sangat berbeda dengan perlombaan lainnya, di mana perlombaan kali ini menggunakan egrang. Ternyata perlombaan balap egrang ini memiliki sejarah loh, yang dimana pada masa penjajahan setelah Indonesia merdeka, permainan ini hadir sebagai bahan sindiran kepada Belanda karena tinggi badan mereka sangatlah jangkung dan besar, yang berbeda dengan orang pribumi yang berpostur pendek, sehingga orang Indonesia pun menggunakan egrang sebagai balas dendam terhadap orang Belanda yang badannya besar, tinggi, dan kuat. Terima kasih Anda sudah menyaksikan dalam acara Feriandi Channel. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan juga tekan loncengnya ya. Saya Feriandi Reynando Sembiring mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-75 Merdeka!